Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor. Masih bersama kami berdua, tentunya ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana, dan seperti biasanya juga Bro Ayung nanti yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Ya, semoga kawan-kawan tetap terhibur dengan cerita-cerita yang ada di Ngobrol Horor ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan, yang nggak menjalankan pun nggak apa-apa. Itu aja, langsung monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Lagi-lagi sebelum ke cerita, saya mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kami berdua di Ngobor, ngobrolin yang horor-horor ya. Iya, betul Bro Ayung. Ya. Ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Ya, hari ini ada cerita dari Mas Rido, Bi. Mas Rido? Iya, Mas Rido itu dari Bantar Bolang, Pemalang. Jadi menceritakan sebuah pengalaman horor, kisah horor yang dialami kakak mbarep atau kakak sulungnya yang bernama Suripto atau Mas Surip. Ya, jadi itu kakak adiknya kan banyak. Paling mbarep itu Surip tahun dulu. Emang anaknya Bang Haji ada yang namanya Surip? Siapa? Anaknya Bang Haji gitu. Rido ya. Iya kan namanya Rido. Ada Kemarin mungkin ada yang Aril kan, yang ini ada Rido. Iya, artis Aril semua itu ya? siapa ya? Sorry. Aku lupa. Oh, lupa ya. Lupa. Jadi tadi Rido ya, berarti kemungkinan bapaknya kan Bang Haji. Tapi Iya. ini Rido yang berbeda, Bi. Jadi kakaknya ya Surip. Ya siapa tahu bapaknya Mas Rido juga Bisa jadi. Pak Haji juga kan. Iya juga sih. Aku nggak nanya sih waktu itu pas beliau cerita. Merinding nggak waktu itu? Enggak, Bi. belum ya. Tenang, belum. Merinding kalau belum buka. Sekarang kan udah ada isinya. Mhm. Jadi ceritanya itu. Emang puasa Bro Ayung? Emang puasa? Alhamdulillah. Iya. Nggak boleh ngomong-ngomong gitu. Iya ya, ibadah sih Cukup ya, Bi, ya. ditunjukkan dengan meludah aja gitu. Itu udah puasa gitu puasa kan, banget meludah ya. gitu. Terus mukanya disayu-sayu. Sayur-sayurin gitu ya. lemes-lemesin Asli. gitu. Kamu kenapa? Enggak. Gitu aja, wes mau puasa gitu ya. Sering terjadi di kota-kota maupun di desa-desa ya, Bi ya. Baik, ke cerita lagi ya, Bi. Lagi monggo. Iya, jadi Mas Suripto berarti kan bukan Haji Roma Irama, namanya kakak mbarepnya Suripto kan. Ya, itu terjadi di sekitar tahun 90 sekian lah. Pokoknya Mas Rido waktu itu aja belum lahir. Itu kakak mbarep sih soalnya ya. Nah, malam itu dikisahkan si Mas Surip itu bikin masalah di keluarga. Pulang-pulang itu mendem, Bi, mabok, teler, sempoyongan, bahkan itu kata tetangga sempat nyampir di halaman tetangga di pagernya, muta-muta nanti sempoyongan nyampe rumah begitu. Udah berapa tetangga yang dimuntahin rumahnya, halamannya begitulah. Itu sampai rumah, bikin geger keluarga. Bapak sama ibu benar-benar shock, bapak ibunya Rido. Karena apa? Rido itu memang badung gitu ya. Udah usia nyambut gawe lah, kerja 24, 25 begitu kan. Dia nggak kerja, nggak apa-apa wes. Tapi emang sih sering bikin masalah. Ya kenakalan remaja begitulah, kenakalan. Ini Rido atau Ripto? Surip. Menceritakan Surip kakak mbarepnya dulu begitu loh. Nah, iya yang Badung tadi, sorry, tak kirain Rido, soalnya nyebutnya Rido. Iya. Si Surip berarti. Surip kayak gitu mendem. Terus akhirnya dia tuh disidang di ruang depan ya, ruang tamu, sempat ditempeleng juga sama bapaknya. Kamu kayak gini minum-minum bikin malu keluarga. Nggak pernah saya lihat minum, nggak ada yang ngajarin minum katanya. Dia nggak bawa pengacara gitu ya? Iya. Kalau di pengacara ya menang, nggak ada yang ngajarin minum. Nyatanya kan mau minum kan sebuah kebiasaan umum kan. Maksudnya minum-minuman keras kayak gitu, nggak pernah minum-minum kayak gitu. Siapa yang ngajarin? Nah, kata si Rido itu di cerita tersebut ya, waktu itu teman-temannya emang sering badung, tapi nggak ada yang doyan minum-minuman keras kayak gitu. Paling ngumpul-ngumpul, kongko-kongko, nyolong-nyolong mangga itu udah biasa lah. Kadang-kadang ayam yang kecil-kecil atau yang gede itu biasa, tapi nggak pernah minum-minum. Nah itu ditanyain, kamu kayak gini bikin malu ibunya apalagi? Nah itu ibunya lagi hamil si Rido, Bi. Kamu bikin malu aja, bikin malu emak kayak gini muntah-muntah kemana-mana. Saya itu nggak minum katanya kayak gitu. Saya itu nggak mabok, bukan nggak minum. Nah itu nggak mabok gimana kamu muntah-muntah? Saya cuma minum sedikit, lagi ngerayain katanya. Ngerayain apa, ulang tahun nggak? Ternyata saya itu seneng banget mak, lagi seneng banget ngerayain Darmaji mati katanya kayak gitu. Ngerayain Darmaji mati. Darmaji itu
tetangga agak jauh sih Bi. Tapi dulu itu kisahnya sama bapaknya itu kawan akrab. Kayak gitulah, sempat sering bareng. Terus pas lama-kelamaan kesini sering berantem sama bapaknya itu perkara macem-macem, dan terakhir itu masalah tanah. Jadi tanahnya bapaknya sama tanahnya si Darmaji itu rengket gitu loh, dempet. Terus sering nyorok-nyorok tanah apa ya, yang rusuh menurut dicerita itu ya si Darmajinya itu. Nah itu si Surip senang banget, dia juga sering dimaki-maki si tadi ya Darmaji kalau misalnya main ke pengarangannya dia, jadi kayak senang banget. Dia nyampe minum-minum, tapi ditanyain minum sama kawan-kawan, enggak, sama orang jauh katanya seperti itu. Nah akhirnya udah dimarah-marahin, kamu ada orang mati walaupun dia jahat sama kita, nggak boleh senang. Kalau ada orang mati tetap harus prihatin, kata bapaknya. Itu lagian itu urusan orang tua, bukan urusan bocah, dia omongin begitu. Mandi sono, disuruh mandi. Itu akhirnya agak senyap. Lah dipikir nurut, disuruh mandi nurut. Ya enggak Bi, paling ke belakang doang, cemak-cemak lah kayak gitu. Terus ganti baju. Itu dari sore nggak pulang, dari siang nggak pulang. Nah setelah itu alih-alih dia tidur atau istirahat lah, biar mabuknya hilang. Lagian nggak mabuk banget sebenarnya. Ya kalau mabuk banget nggak kayak gitu. Iya, nggak bakalan ngomong, nggak bakalan bisa pulang ya Bi ya. Nah itu orang tuanya istirahat karena mereka capek di ladang, di sawah begitu kan, tidur, itu nyelintis keluar ya dalam hatinya si Surip. Kayak gini kalau misalnya saya bawa tidur nggak seneng, aku pengen keluar ketemu sama teman-teman yang biasa di tongkrongan. Akhirnya itu mengendap-endap itu keluar dari rumah, terus nyamperin rumahnya Pardi. Itu nggak jauh dari rumahnya dia itu. Nah terus ternyata di rumah Pardi udah ada si Nono, temennya lagi. Nah di situ kan bertiga, ya sebenarnya sih masih berat, ini ya kepalanya masih berat, masih sempoyongan. Tapi ketemu bocah ya rame, dimaki-maki sama ibunya Pardi. Kamu mbak ya mikir, kamu lagi punya ponakan baru tidur, jadi ada bayi, disuruh keluar, no, jangan di sini, sana keluar. Akhirnya ngomong sama si Nono Pardi, no, kamu ada termos, ada isinya no air panas, ada, kopi kemarin juga ada, katanya begitu. Yuk ke tongkrongan itu aja, ke pertelon, katanya begitu. Sebentar. Nah itu Pardi masuk bawa tikar lempit, tikar pandan. Akhirnya mereka itu jalan lah ke pertigaan. Di situ ada lampu ya, teman nggak terang zaman dulu. Terus gelar tikar di situ di jalanan ya, paving atau dulu itu bata-bata yang ditata begitu kan. Terus pas nongkrong di situ, wong bawaannya orang sebenarnya masih berat, dia tuh tiba jatuh pengen tidur, hawanya si Surip. Nah itu mau nglosor aja begini kan, Rip aja turu, Rip jangan tidur, ini kan kita mau nongkrong, kamu itu habis happy mungkin ya, itu mulutnya kayak bau naga seperti itu. Enggak ngaku dia, pokoknya jangan tidur dulu, saya sama Nono mau beli domino, itu kata gaple Bi. Kamu tungguin di sini, no dibikinin kopi. Nah mereka tuh jalan itu mau beli domino sama nyamperin kawan-kawan yang lain biar pasti berempat begitu kan. Itu kan cuma 3 orang dan kemungkinan Surip nggak bakalan main, modelnya begitu. Nah dia berangkatnya bocah berdua itu ya mungkin itu jam 9 atau setengah 10 malam. Itu dia mulai dipaksa-paksa buat bisa duduk ya kan. Terus kopinya diminum, ternyata mendingan pas minum kopi, nggak terlalu berat ini kepalanya. Terus dia ngadepnya ke arah kebun sana, merinding. Iya Bi, langsung merinding ya. Iya gitu. Bi asli. Nah itu kok lihat ke sana hawanya kok serem, apalagi Darmaji habis mati. Dia kan orang jahat, lagi kata bapak ilmunya banyak. Itu yang sini merinding. Iya sini semuanya. Tadi itu bulu semua tebo. Iya sih merinding sampai nggak kelihatan orang, berdiri semua kan itu bulunya. Terus iya ya, kalau Darmaji ke sini arwahnya ngomong kan gitu ya, arwahnya padahal nggak tahu siapanya. Nanti dia kan sering marah-marahin saya, ada masalah sama keluarga saya. Aduh, hadapnya sana aja lah, yang ke rumah-rumah. Hadapnya geser rumah-rumah ke sana kan, ngopi. Nah terus dia ngerasain begini, ini kok baunya ada orang lewat. Nah, ada orang karena masih ada sore, ngomong, Rip, dewekan Rip, sendirian Rip. Iya Ki, lagi nungguin teman-teman. Darmaji mati kok, tongkrongan di situ. Orang-orang juga pada ngeri, Bi, karena orang kalau zaman dulu orang yang jahat lah gampangannya itu pasti jadi setan wis momok. Dan seperti itu ya, padahal dia nggak tahu.
Itu orang-orang ngomong begitu, oh wis mati nggak ada urusan sama orang hidup, katanya seperti itu kata Surip. Ya sambil ngomongnya nada beyeng lah. Nah terus tapi pas dia itu mulai duduk sendirian lagi, ya merinding lagi, ngeri juga. Ya juga ya bisa jadi dia itu nanti maranin saya, terus saya dibunuh, dicekek atau macam-macam lah pikiran, apalagi lagi sempoyongan begitu. Terus dia cium, kok baunya memang bau orang mati ini, wangi-wangi melati campur kapur-kapur yang seperti itulah. Ada sabun-sabun giftnya itu ya, yang biasa buat mandiin orang mati. Ini perasaan saya aja. Terus bocah kok lama banget gak nyampe-nyampe. Gelelengan lagi dia. Semakin gelelengan semakin bau. Aduh, ini makin gak beres. Akhirnya dia berdiri lagi. Tapi masih merinding waktu itu ya? Ya merinding masih, banget ya. Yang merinding ya kepalanya berat. Tapi kok ngopi mending. Tapi rokok belum nyampe. Akhirnya gak lama itu dia itu teman-temannya itu datang. Teman-temannya datang, itu ngambil 2 orang lagi kan. Terus akhirnya berempat main domino, bikin kopi segala macam. Aku tak lihat di situ ya, kata Surip seperti itu. Aku tak gelelengan sini. Wah, bocah kalau gelelengan gitu di rumah, katanya seperti itu. Itu dia lagi tiduran. Sempat itu dengar obrolan berempat sambil main gaplek itu domino. Ya temanya Darmaji, Bi. Darmaji, kuburan itu orang mlebu, nggak masuk, liangnya nggak masuk. Terus di sininya kata bapak saya biru semua badannya. Kalau misalnya kesini gimana ya? Nah itu pada ya sepik-sepiknya tentang Darmaji semua. Terus ada yang ngomong gini, kok mambune bau-bau ini ya, bau-bau tadi, bau-bau melati, bau orang mati. Kuburan juga jauh katanya. Iya masa nanti kemari, takutnya kemari loh. Itu sempat dengar, cuman si Surip itu lagi beyeng, terus lagi berat banget kepalanya. Bodo amat. Tapi dia juga ngerasa iya sih kadang-kadang selintir bau itu, bau melati, bau orang mati. Tapi kalau dia baringan itu kepalanya ngadep ke atas nggak terlalu. Tapi kalau tengkurap tambah jadi, tengkurap tambah jadi. Apa orang mati udah di dalam tanah, terus jadinya baunya saya lebih bau. Ya pikiran-pikiran ngaco lah seperti itu. Nah itu mereka duduk di pos ya? Bukan di tanah, di jalanan, di pertigaan. Nah itu akhirnya si Darmaji terlelap. Nah itu dia sempat dengar ada gaduh-gaduh antara dia tidur dan enggak begitu ya. Dia sempat ada gaduh-gaduh, terus ada teman ngomong gini, masih Darmaji kesini, enggak jangan ngomong itu. Sempat ribut-ribut lah di situ. Jadi ngomongin Darmaji, terus dia itu benar-benar lelap. Itu kok nggak ada suara. Setelah itu dia tuh kayak bangun enggak gitu. Kok nggak ada suara orang teplak. Itu biasanya kan kartu sama kartu kencang banget, teplak gitu sambil teriak-teriak bocah-bocah itu senang-senang lah, gembira kayak gitu. Kok nggak ada suaranya. Tapi pengen bangun itu susah banget. Terus tahu dia ngerasa kayak ini klosok, kayak tikir itu kayak ditarik begitu, ditarik dia kerasa geser gitu kan. Jadi tariknya sih dia cuma kayak sambil merem. Terus pas dia udah balik lagi, tiduran lagi, ditarik lagi lah kelasanya itu, tikernya ditarik lagi arah sebelah kiri, lagi-lagi arah sebelah kiri. Terus dengan macam-macam lah, kayak lagi ngantuk banget. Kalau Darmaji kesini nanti kalian pada lari semua, dia ngomong gitu sambil tiduran. Nah terus tapi kok dipikir dia ada nalarnya itu, ada jam kok anak-anak nggak ada yang teriak-teriak, nggak ada suara apapun, kok melek berat banget. Yang kerasa yang ketiganya yang tadi kelasa itu ditarik, tiker itu ditarik, kaki kanannya itu pergelangannya itu dipegang, terus dijunjung-junjungnya ini ke atas, dijunjung. Jangan main-main kayak gitu sih, ini siapa melek berat banget. Terus pas dia itu kakinya diletakin di bawah lagi, dia itu baunya tambah santer banget itu. Dia kan tengkurap rada takut juga, baunya santer banget, bau melati. Terus ada ngintip-ngintip, jadi bisa ada melek. Kok nggak ada orang sama sekali. Itu ngeliatin masih ngantuk ya, kepalanya berat. Bocah itu nggak ada satupun, tapi ada sarung, ada sendal, ada kopi tumpah, berserakan lah di situ. Bahkan yang namanya orang rada beyeng ya, dia itu tiduran aja si kaki ini kebasahan kopi. Bocah pada kemana? Tapi dia tuh pengen bangun, bener-bener nggak ada kuasa sama sekali. Mungkin saking lelahnya atau saking beratnya kepala itu nggak bisa bangun sama sekali. Dia tuh pengen, bocah pada kemana kok aku ditinggalin, malah tiduran lagi. Nah saat ketiduran berikutnya itu dia itu ngerasa ditarik lagi
ini kelasannya, tapi dari arah kaki dari sana itu dia tuh kerasa kayak dimainin, kayak bocah kecil itu dulu pakai mancungnya kelapa kayak ditarik seperti itulah. Dia tuh kerasa seperti itu dan ditarik kenceng loh, kenceng. Saya tuh ngerasain kenceng di cerita itu ya, rasain kenceng. Jadi badannya itu kayak di bawah kelasa itu nabrak-nabrak batu, akar, kayak gitu kerasa degluk-degluk. Jangan ditarik-tarik, jangan ditarik-tarik. Dia tuh enggak ngeh. Dia tengkurap atau telentang? Terlentang. Tadi kan tengkurap terus terlentang, tapi nggak bisa melek, tetap nggak bisa melek. Nah dia itu, jangan ditarik-tarik kayak gitu, jangan main-mainan. Itu lupa kalau tadi itu pas melek, tangannya udah nggak ada, ngertinya kayak lagi dipercandain kayak gitu loh, lagi dikerjain. Terus akhirnya dia tuh kok mandek lagi, tiduran lagi, pas tiduran miring, dia agak bangun begitu. Loh kok bukan kayak di pertigaan, di depannya itu bukan kebun, kayak semacam ini loh pagar udah lapuk banyak ngelupas, ini di mana ya? Tapi lagi-lagi mau bangun, palanya berat banget, dia malah terlentang, malah diseret untuk kedua kalinya itu dia diseret, itu lebih sakit lagi. Dia kayak nabrak-nabrak sesuatu loh, kayu kiri kanan, kadang-kadang gundukan, jeblok. Udah jangan ditarik-tarik, dia ngomong, udah ini siapa? Dia itu melek, jadi terlentang sambil melek begini, dia ngelihat ada yang narik kelasanya, cuman ngadepnya ke belakang begini. Itu kencang, terus ini nggak tentu arah, jadi juga geser goyong kayak masuk gitu. kuburan itu. Iya, ternyata itu yang dia itu bentuk-bentuk apa namanya, nabrak-nabrak kayu apa itu, patok-patok kuburan semua. Di mana kamu siapa? Itu langsung dia itu sampai keseret-seret, terus pas dia berhenti itu dia tuh bangun, dia bisa bangun begini. Tadi yang nyeret saya siapa ya, pas saya mimpi. Sempat tiduran liap sebentar, pas itu di goyok itu ininya, tubuhnya goyok begitu, ini siapa? Terus dia akhirnya kan bangun kan, terus bangun, baunya tambah bau melati, bau campur-campur kayak kembang kuburan banget. Pas dia bangun itu ngadepnya bukan ke kuburannya, belakangnya ke sana loh. Kok aku di kuburan, badan pada sakit semua dan merinding dong pasti. Wah, bukan merinding lagi, kok aku di sini, siapa yang bawa aku ke sini? Terus ngelihat yang tadi bekas tikarnya itu seretannya ada, dan beberapa tengar-tengar itu ya, yang patok yang udah lama itu pada jatuh. Nah terus dia itu kan, ini siapa yang bawa aku ke sini? Itu manggil-manggil, Pardi, kenapa aku di sini? Siapa dipanggil-panggil semua, badan masih susah banget buat gerak. Akhirnya dia balik badan begitu. Nah ternyata di depannya itu kuburan baru, kuburan Darmaji. Ya Allah, kok aku di sini? Man, panggilnya kadang-kadang man, kadang-kadang wah. Saya enggak, Wak. Saya kok dibawa ke sini, Wak? Iya, saya banyak salah sama situnya di mana, situnya di mana, kata gitu kan. Cuma mau ngambil tikernya gitu. Cuma mau ngambil tiker. Yang di tempat dulu. Yang mau cerita-cerita dulu sah-sah aja, kan seperti itu. Iya. Akhirnya dia nyari yang bawa aku ke sini siapa? Tadi tuh enggak ada, pas nong sebelah kiri Darmiji. Tak praktekin ya, katanya kayak gini berdiri, sebenarnya gini doang, berdiri seperti itu. Dia posisinya telanjang baju kayak hari-hari biasa, terus di kebun banyak keringat lah, sebenarnya mukanya nggak kelihatan. Dia langsung jimprok. Wah, Darmaji ngapain di sini? Situ udah mati, aturan di dalam. Orang mabuk sah aja lah ngomong, aturan sampai di dalam, kenapa di atas? Yang narik saya situ. Dia cuma nengok doang, nggak ngomong, nggak apa. Tapi tangan satunya masih megangin tikar, terus digedap begini kan. Siapa? Surip kan masih di atas. Yang nggak kebalang sih, nggak kelempar. Cuma dia saking takutnya, orang saking panik. Dia keluar itu area makam itu, makam nggak terlalu gede, tapi nggak nemu jalan keluar, muter-muter begitu terus, muter-muter sampai dia ketemu seorang tua, langsung dipegangin jelek gitu kan, dipegang. Kamu kenapa? Udah diem. Kamu kenapa? Itu penjaga makam. Saya tuh dengar dari rumahnya kan dekat situ ya, ada orang teriak-teriak, kamu ngapain? Darmaji, Wak, Darmaji urip maning, Darmaji hidup lagi. Itu Darmaji mana? Darmaji baru dimakamin begitu kan. Terus ayo ke makamnya sana, kamu minta maaf, mungkin banyak punya salah, kamu nggak ikut ngubur ya tadi siang nggak ikut ngubur. Jadi diparahin ke situ, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia tuh diantarin ke tempat tongkrongan sama si tadi ya, si penjaga kuburan. Ya udah nggak ada siapa-siapa, udah diantarin lah ke rumah. Nah diantarin ke rumah, itu cerita sama bapak sama ibunya malah dimaki-maki. Ya kamu suruh siapa kamu keluar? Nah dia itu penasaran pas udah dimaki-maki sama bapak ibunya. Kenapa ya
kelas saya itu jalan sendiri kalau bukan Darmaji yang narik. Masa teman-teman kan takut. Itu keluar lagi ke rumahnya si Pardi. Nah, ke rumahnya si Pardi itu, kamu tadi kenapa pada lari semua? Itu masih melek, dia cuma masih ketakutan di dalam rumah. Nah, itu katanya pas lagi tongkrong-tongkrong itu ngomongin masalah Darmaji, itu ada orang datang, cuman gak mendekat, kayak di lampu sebelah jauh gitu, wira-wiri, terus ditanya-tanyain, itu siapa? Maling apa bukan, segala macam. Tapi baunya si tadi melati itu kencang banget. Tapi kayak Wah Darmaji, model-model badannya. Akhirnya mereka itu ketika orangnya mau ke arah mereka kabur duluan. Dan pas ditanyain, itu kayaknya ini Rip, mau ngambil tiker katanya. Nah, iya bener kata situ, mau tiker yang mana? Tiker yang kamu tidurin buat duduk kita sih. Mau tikernya siapa? Tikernya Darmaji, yang bawa bapak saya katanya itu. Eman-eman katanya, dikuburin eman-eman. Ya, eman-eman kalau dikuburin dia yang minta. Wah, pantesan. Ya, dia padahal masih ya panik kan, mabuknya hilang. Pantesan ketika aku tiduran itu tengkurap tambah bau. Orang ditikar kan bekas baunya, iya ya. Bekasnya. Tapi kalau lagi dia bangun nggak terlalu. Tapi kalau tiduran bau lagi. Akhirnya gimana Rip? Tikernya Rip? Ya tikernya kan udah di kuburan. Nah, akhirnya dia itu kan duduk-duduk di ini ya teras. Berarti ada bis-bisannya begini buat duduk kan. Jadi sebelah sana itu nggak kelihatan pelataran itu nggak kelihatan. Pas mereka si Surip nyata mau permisi, dia kan takut mau pulang. Anterin saya juga lagi ketakutan. Sampai depan. Dia itu ke depan, tikernya udah ada di situ lagi. Tiker yang sama persis banget dan baunya seperti itu. Terus bapaknya itu malah ketawa di dalam, bapaknya Pardi. Puas ladas katanya, kamu diparanin itu tikernya saya bawa kan harusnya dicuci dulu, terus nanti kayak diritualkan lah ceritanya orang dulu seperti jangan dipakai. Nah ini tikernya siapa Pak? Ya tiker orang mati sebelumnya, berarti pengumpul tiker di bapaknya. Kalau misalnya ada orang mati, pasti yang bawa bapaknya si Pardi. Oh itu gitu bukan punya Darmaji? Bukan, yang punya Darmaji sudah di sana. Tapi ya misterius yang bawa ke sana Darmaji atau siapa nggak tahu, begitu loh. Nggak panjang ceritanya yang jelas. Tapi ada peristiwa seperti itulah dulu. Iya. Dari si Mas Surip gitu. Oke. Terima kasih Bro Ayung ceritanya. Mas Surip juga. Bukan Mas Surip yang cerita, Rido ya, adiknya ya. Terima kasih di Bantar Bolang. Bantar Bolang itu Pemalang Kidul. Sebelah mana sih ya Kidul? Area Dongkal. Perbukitan. Dongkal ke sana lagi. Iya, nanti ke sana. Moga sebelum. Oh, sebelum Moga Bantar Bolang ya. Watu Kumpul. Pengetahuan kepemalangannya luas banget situ ya. Saya malah yang cerita nggak tahu. Oke itu aja. Gitu, tapi tahu nama Bantar Bolang, cuman kayaknya belum pernah ke situ. Oke, itu aja kawan-kawan di rumah. Terima kasih. Semoga terhibur dengan cerita tadi ya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.